Yang terhormat kepada Ibu Yana, dosen pengampu pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afriza dari kelas 1 di akuntansi dengan NIM 213209092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan yang berarti sudut pandang teladan, arketipe, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Menjadi tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Tujuan paradigma yang pertama, meluruskan akidah manusia dengan contoh menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Contohnya meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak manusia dan hak duafa. Al-Quran dan kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya yaitu tentu saja yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek ketiga, yaitu ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklim, alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah, dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Modernitas Al-Quran. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah suatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan, yang mana merupakan suatu sikap yang dilarang dalam agama Islam. Namun karena umat Islam memiliki sumber norma dan etika yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran dijadikan paradigma dan dalam melihat dan mengembangkan sejarah segala persoalan. Menurut Al-Furuqi, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali pada Al-Quran. Al-Furuqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memandukan sistem pendidikan Islam dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah yang berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam, yaitu sebagai berikut. The unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Sebagaimana disebutkan dalam dalil Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dan surat Al-Baqarah ayat 24. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fatakun narolati wa kuduhan nasu wal hijarah uiddat il kafirin.
Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan oleh orang-orang kafir. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.